Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasa syukur yang tidak boleh kita lupakan di hadirat Tuhan, karena atas segala pertolongan dan karyanya yang besar di dalam hidup kita. Kita syukuri itu sebagai kekuatan kita untuk dapat melanjutkan dan melakukan pelayanan. Terlebih-lebih kita menaburkan kebenaran firman itu di dalam ibadah KKR GBKP minggu ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan meminta pertolongan dalam kebaikan dan kasih Tuhan yang menyertai kita di dalam doa kita bersatu. Semua karyamu yang besar bagi kami Tuhan, kami syukuri sebagai kekuatan dalam jiwa raga kami. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan berharga, kami akan menaburkan firman ini agar anak-anak Tuhan dapat mengerti dan mengimani segala kabar baik yang akan kami sampaikan di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berharap dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membaca kitab Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 22 yang menjadi renungan di hari Minggu ini. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya harus engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidup bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi ini, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Dan yang menjadi bacaan remaja di hari Minggu ini saudaraku, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Ayat hafalan ataupun info kasih kita, yaitu dari Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Firman Tuhan untuk ayat hafalan di hari Minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema di hari Minggu ini adalah Super Family Team. Shalom dan selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang keluarga, keluarga itu menurut Calvin adalah tempat yang paling aman untuk berpikir, untuk berkomunikasi, untuk berbagi cerita,
untuk berbagi pengalaman, dan untuk mempraktekkan hidup saling mengasihi. Wujud ataupun wadah keluarga di dalam dunia ini, di mana dalam persekutuan bapak, ibu, dan anak-anak merupakan satu keluarga yang banyak sekali memakai wadah keluarga sebagai sarana tempat pembelajaran dan pendidikan yang utama dan yang pertama. Kalau kita melihat Kamus Bahasa Indonesia, pengertian keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat. Artinya, lembaga terkecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya. Kita harus melihat ataupun menjadikan keluarga itu sebagai sarana ataupun lembaga yang terkecil yang banyak sekali kita pakai untuk pertumbuhan dan perkembangan kehidupan keluarga, di mana keluarga adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga fungsi kekristenan di sini mengatakan bahwa keluarga itu merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi kita, hubungan sosial kita, kasih dan rohani kita. Jadi di dalam keluarga itu, saudaraku, walaupun itu skop yang paling kecil, tapi kita bisa bertumbuh mulai dari hal yang terkecil menjadi hal yang terbesar. Manusia diciptakan menurut gambar Allah yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, yang banyak sekali memiliki potensi untuk bertumbuh. Di dalam keluarga juga, saudaraku, kita bisa merupakan sebagai sarana tempat memberi energi, saling memperhatikan, saling memberi komitmen, kasih dan lingkungan yang kondusif untuk sama-sama bertumbuh dalam segala hal, agar di dalam keluarga itu Yesus Kristus yang mengacu, mengubah, dan mengajar berfungsi untuk memberikan kekuatan dan kebahagiaan di dalam keluarga. Kita akan memasuki teks kita, Kitab Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 22. Hal ini menjelaskan bagi kita bagaimana riwayat Nuh dan keluarganya. Kita tentu sudah sama-sama mengerti riwayat keluarga Nuh. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dia lakukan, dan bagaimana keberlangsungan semua ciptaan Tuhan melalui kepatuhan Nuh dan kesetiaannya kepada Tuhan. Semua itu dimulai dari perintah Tuhan atas Nuh. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Ini perintah Tuhan, saudaraku. Allah sendiri yang menjadi arsitek yang memandu Nuh dalam pembuatan sebuah bahtera. Mengapa itu kami terangkan demikian? Karena semua bentuk ukuran, bahkan segala bentuk bahtera itu semua dari perintah Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Nuh dan keluarganya selamat dari air bah karena dia tidak melakukan pelanggaran atas perintah Tuhan. Di hadapan Tuhan, keluarga Nuh tidak bercela. Keluarga Nuh adalah keluarga yang beriman kepada Tuhan, sehingga keluarga yang beriman kepada Tuhan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan ciptaan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan kepada Nuh. Kalau kita melihat kembali kehidupan keluarga Nuh, di sini sangat penting kita belajar tentang ketaatan dan keselarasan dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Kisah daripada kitab suci ataupun Alkitab, kisah ini menjadi teladan bagi kehidupan keluarga masa kini. Karena kalau kita lihat, masing-masing keluarga perlu memerankan perannya untuk menciptakan kesatuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam keluarga itu fungsi bapak itu apa, fungsi ibu itu apa, tanggung jawab anak itu apa. Kalau masing-masing berperan sesuai dengan peran mereka masing-masing, semua boleh berjalan dalam kebaikan Tuhan. Karena di dalam memainkan peran itu, Tuhan menyempurnakan dan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam hubungannya dengan Allah, kita melihat
Nuh adalah teladan yang mendengarkan dan mematuhi firman Tuhan dengan setia. Inilah contoh yang boleh kita terima dan jalankan. Karena banyak saat ini keluarga-keluarga yang ada di dunia terjebak dalam kesibukan dunia, pekerjaan, bahkan keasikan, hidup dalam keegoisan dan lain sebagainya. Sehingga keluarga itu kehilangan fokus untuk memiliki hubungan yang kokoh di dalam Tuhan. Keluarga Kristen perlu menjadikan firman Allah sebagai terang dalam setiap langkah kehidupan mereka. Itulah dalam teks renungan kita di hari Minggu ini. Bagaimana kalau kita melihat Kolose 3 ayat 18-25 yang menjadi bacaan remaja? Sebagai bandingan bagi kita, saudaraku, bagaimana menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Keluarga itu seperti yang terkemuka saya sebutkan, ada suami, ada istri, dan ada anak-anak. Bahkan ada anggota keluarga yang bersama kita. Bahkan ada asisten rumah tangga ataupun budak di zaman Alkitab menyatakan. Mereka menjalankan peran mereka dengan baik sehingga terjadi relasi dan komunikasi yang baik. Hal ini akan menimbulkan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Bacaan remaja kita menyatakan bagaimana seorang istri tunduk kepada suaminya. Seorang suami harus mengasihi istrinya dan anak-anak harus patuh kepada orang tuanya. Semua itu menunjukkan satu korelasi yang sehat. Tanggung jawab di dalam keluarga itu harus dijalankan agar keseimbangan keharmonisasian tercipta dalam keluarga yang bergerak terus untuk membenahi diri, untuk melanjutkan satu kesatuan yang berkesinambungan yang selalu menjadi super family team yang diperbaharui oleh kasih Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana budak yang harus melakukan tugasnya juga dengan baik, artinya dari bacaan remaja ini Paulus mengingatkan bahwa pekerjaan kita harus kita lakukan dan kita harus membina korelasi antar objek yang harus saling membangun. Kita tidak boleh hanya fokus kepada objek pekerjaan, tapi untuk menyelesaikan pekerjaan itu, hubungan relasi yang baik antar sesama anggota keluarga sebagai contoh kecil wajib kita terapkan di dalam kehidupan kita. Demikian juga prinsip keluarga Kristen, setiap anggota keluarga harus berpusat pada Kristus. Tidak boleh egosentris, tapi teosentris yang menjadi kekuatan keluarga-keluarga yang ada di dunia ini. Jadi dari bacaan remaja Kolose pasal 3 ayat 18-25 menjelaskan segala sesuatu harus melibatkan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan segala yang baik tanpa pertolongan Tuhan. Di dalam super family team, kehadiran dan keterlibatan Tuhan sangat menolong di dalam keluarga yang pasti kita wujudkan dalam praktek yang nyata di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ini, hal apakah yang boleh kita pelajari dan perlu kita tekankan bagi adik-adik kita tentunya? Salah satu, adik-adik kita sejak dini kita ajarkan bagaimana memiliki relasi yang benar. Relasi yang benar mereka tunjukkan bagaimana kesetiaan kepatuhan mereka untuk mengikuti ajaran perintah orang tua. Bagaimana mereka bertekun di dalam doa. Bagaimana mereka bertekun di dalam firman. Bagaimana mereka berelasi dengan teman-teman mereka, dengan orang lain. Itu adalah bentuk ketaatan menjalankan satu hal yang baik. Jadi nilai-nilai kebaikan itu wajib kita tanamkan kepada adik-adik kita agar mereka tunduk dan patuh terhadap perintah Tuhan sebagai basis kekuatan di dalam menjalankan segala kehidupan mereka. Begitu juga selanjutnya relasi di dalam anggota keluarga. Adik-adik kita tentu memiliki orang tua, adik-adik kita tentu memiliki saudara. Bagaimana mereka berelasi di dalam anggota keluarga? Kekuatan berelasi yang sehat akan menumbuhkan sebuah keluarga yang sehat. Jika relasi antar anggota keluarga berjalan normal, maka
terlihatlah ada saling mengasihi, taat, saling menopang, saling mendukung, saling menanggung beban berat, agar senantiasa dalam keluarga itu panggilan yang indah di dalam Tuhan mereka wujudkan bersama-sama sebagai keterpanggilan di dalam keluarga yang mereka jalani masing-masing. Adik-adik kita juga kita ingatkan bagaimana relasi yang sehat. Semangat dan kerinduan mereka bersekutu, saling mendoakan, saling membangun, saling menghargai, saling mendahulukan dalam perbuatan kasih. Itu jauh lebih baik kita tanamkan, kita ingatkan, kita didik agar mereka mengembangkan itu dalam pertumbuhan mereka. Karena membangun keluarga bahagia dan memuliakan Tuhan itu adalah tanggung jawab setiap ciptaan Tuhan. Kehadiran adik-adik kita di dalam keluarga adalah sangat besar sekali. Pertumbuhan dan perkembangan keluarga itu akan terlihat harmonis, seimbang dan serasi untuk dapat dilalui. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap orang yang mau mendengarkan dan melakukannya. Dalam ayat hafalan ataupun invokasio Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi perhatikan juga kepentingan orang lain. Bukakan wacana ini kepada adik-adik kita agar mereka tidak egois, tapi terbuka untuk peduli terhadap kehidupan sesama. Wujudkan ini pendidikan rohani di dalam keluarga, agar senantiasa keluarga itu super family team yang diberkati oleh Tuhan senantiasa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan dan pertolongan-Mu Engkau izinkan kami dapat menaburkan kebenaran ini. Biarlah senantiasa persiapan pelayan KKR GBKP akan diperlengkapi, akan diberikan hikmat sorgawi. Berkati persiapan mereka, diri mereka, keluarga mereka, agar dukungan ini boleh mereka terima untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berharap dan berdoa. Haleluya, amin.